ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat dan semoga selalu diberikan keberkahan di acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Gubernur. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang hari teknologi seperti sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat adalah acara inti, acara yang kelima adalah penutup. Untuk menghemat waktu, marilah kita awali dan buka acara pada siang hari ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Purwanti SPD. Kepada Ibu Purwanti SPD dipersilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Purwanti SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu karyawan-karyawan ISU Kauman, pertama marilah kita ucapkan puji syukur pada Allah atas rahmatnya kita dapat melaksanakan tugas di pagi siang hari ini dengan penuh keberkahan. Salawat salam tak lupa selalu kita sanjungkan pada Nabi Agung Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari yang bahagia bagi kita karena akan tambah banyak ilmu dari Bu Rina dalam acara diseminasi tentang budaya positif. Tadi saya sudah kepo-kepo apa arti dari diseminasi. Ada yang mengartikan kegiatan yang ditujukan untuk target dalam memperoleh informasi sehingga timbul kesadaran menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Ada lagi yang mengartikan proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Kemudian ada lagi yang mengartikan sebagai penyebaran ide atau gagasan. Jadi intinya bahwa diseminasi itu merupakan pengimbasan dari ilmu yang didapat Ibu Rina sebagai calon guru penggerak di kabupaten. Di sana lingkungannya positif sekali dan nanti insya Allah akan menularkan ilmu tersebut kepada kita semua. Marilah kegiatan hari ini kita ikuti dengan penuh kesadaran penuh, dan setelah itu apa yang kita dapat supaya tujuan tadi dapat tercapai, mari apa yang kita dapat kita laksanakan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Demikian dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua yang telah memberikan sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Yuliatun SPD kepada beliau yang bersahabat. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu Purwanti, sarjana pendidikan yang terhormat selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kauman, Bapak Ibu guru SD Negeri Kauman yang berbahagia dan bersemangat pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan siang yang cerah ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif. Selanjutnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, terutama kepada beliau yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Purwanti, sarjana pendidikan, yang telah memberikan izin dan memberikan kesempatan kepada saya untuk hari ini diseminasi tentang budaya positif. Selanjutnya, terima kasih yang setulus-tulusnya juga saya sampaikan kepada rekan sejawat, teman-teman, Bapak Ibu guru SD Negeri Kauman yang telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti acara ini dengan sepenuh hati. Sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, agar lebih bersemangat kita bermain sebentar Bapak Ibu.
mohon perhatiannya sebentar. Nanti ketika saya bilang dot, Bapak Ibu bilang dengan menjawab sama dot, saya didor lagi. Ketika saya bilang boom, Bapak Ibu menjawab dengan mengangkat kedua tangan. Ah. Ketika saya bilang dot dot dot, nggak kena. Oke. Siap dimulai nggih? Baik. Boom. Dot. Boom. Dot. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Baik, Bapak Ibu, pada hari ini saya akan sharing atau berbagi tentang budaya positif. Sebelumnya, pada hari ini saya membagikan atau sharing tentang budaya positif terkait dengan tugas saya sebagai CGP di Kabupaten Bantul Angkatan 9. Pada hari ini, hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, kita akan belajar bersama-sama tentang apa dan bagaimana caranya kita menciptakan budaya positif di kelas kita maupun di sekolah kita. Yang pertama yaitu berdasarkan filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada anak, pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat anak. Kemudian yang selanjutnya, sesuai dengan filosofi pemikiran KHD, nilai dan peran guru penggerak. Nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu antara lain adalah mandiri, jadi mandiri dalam mencari ilmu atau mengembangkan dirinya sendiri. Tidak perlu disuruh, tidak perlu dioyak-oyak, tetapi mandiri, mampu mengembangkan kompetensinya sesuai dengan yang diperlukan di saat ini. Yang nilai yang selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang guru antara lain adalah inovasi, inovatif. Yang utama adalah berpihak pada murid. Jadi anak adalah yang kita tuntun dan tujuan utama kita adalah membersamai anak untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal dengan bahagia dan selamat. Kemudian peran guru penggerak di sini salah satunya adalah mampu menciptakan kepemimpinan murid, yaitu mampu menjadikan murid mandiri, bahagia, dan belajar tanpa adanya rasa takut dan tertekan. Kemudian untuk visi guru penggerak saya menyelaraskan dengan visi sekolah, di mana prakarsa perubahan yang saya ambil yaitu PD berinovatif. Maksudnya di sini adalah meningkatkan rasa percaya diri siswa melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif. Jadi dengan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif, anak-anak akan tumbuh rasa percaya diri sehingga anak-anak akan selalu bersemangat untuk datang ke sekolah tanpa adanya rasa takut. Dengan pembelajaran yang inovatif yang dilakukan oleh guru akan menumbuhkan minat anak sehingga anak akan senantiasa rindu untuk datang ke sekolah.
anak-anak akan senantiasa bersemangat. Sesuk apa meneh ya leku sinau neng sekolahan, besok apalagi ya kejutan yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru, sehingga anak-anak akan selalu rindu untuk datang ke sekolah dan merindukan bapak atau ibu gurunya di sekolah. Kemudian untuk menciptakan budaya positif, nanti ada 7 di dalamnya yang tujuan akhirnya itu akan mewujudkan generasi yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, mari kita menyanyikan sebentar untuk lagu profil pelajar Pancasila yang tentunya Bapak Ibu di sini semuanya sudah sangat familiar dengan lagu tersebut. Yang belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bersama-sama nggih, Bapak Ibu nggih. Jangan lupa dengan gerakannya nggih Pak Haris. Leluasa semangat sekali. Oke. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan buat Bapak Ibu. Yaitu pada goalnya kita semua akan mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Baik, untuk selanjutnya yaitu budaya positif. Dari tadi di judul awal kita sudah berbicara terus tentang budaya positif. Nah, apa itu yang dimaksud dengan budaya positif? Yaitu budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif ada 7. Yang pertama, 1, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi dan posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar anak mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan mereka dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Sekarang mari kita lakukan secara berpasangan bersama rekan Anda. Jadi ada yang menjadi A dan ada yang menjadi B. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda.
Teman B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda atau menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan tersebut. Bagaimana cara Anda? Monggo silakan berpasangan dengan rekannya, salah satu menjadi A dan salah satu menjadi B. Siapa yang berhasil mempertahankan atau terbujuk? Saya bilang dengan pelan-pelan. Apakah berhasil? Boleh, silakan. Boleh digelitik, boleh diinti-inti. Digelitik boleh. Boleh dipujuk dengan memberi uang. Apakah ada yang berhasil? Ya, baik, cukup. Sekarang Pak Rifki. Pak Rifki tadi menjadi si B. Sepertinya tadi Pak Rifki antusias sekali untuk merayu pasangannya si A. Ya, sangat kebab banget ya. Terbuka kayak terbuka sama lelaki ini. Berhasil dibuka tidak tadi budaya? Baik, Bu Deres berhasil dibuka oleh rekannya karena adanya paksaan. Kemudian selanjutnya Bu Siti menjadi Bukan paksaan tapi rayuan. Bukan paksaan tapi rayuan. Bu Siti tidak bisa dibuka. Bu Ari Bisa dibuka. bisa dibuka. Karena keluarganya. Bu Dewi berhasil. Ada yang berhasil dibuka, ada yang berkata no, tidak bisa karena saya harus mempertahankan apa yang menjadi milik saya dan penting bagi diri saya. Kalaupun tadi ada yang dibuka karena terpaksa atau karena tadi kurang kuat sehingga tangannya mudah dibuka. Tadi juga ada yang mengeluarkan jurus serayuan dan akhirnya yang dirayu merasa terpaksa karena dirayu. Yang pada intinya adalah kita itu bertindak adalah berdasarkan motivasi yang ada di diri kita sendiri, dari intern diri kita sendiri, dari motivasi internal. Jadi ketika ada motivasi eksternal itu terjadi hanya karena adanya suatu paksaan ataupun hanya karena bujukan, dan pada akhirnya sesuatu yang dilakukan karena motivasi eksternal itu tidak akan bertahan lama atau hanya akan terjadi sementara dan orang tersebut akan kembali ke dirinya sendiri sesuai dengan yang ia yakini sendiri. Yang kedua, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini saya ingin berkata atau saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah kita sebagai seorang guru bisa mengontrol murid kita? Hanya ilusi deh Bapak Ibu, hanya
kelihatannya saja. Hanya kelihatannya saja, sebenarnya tidak. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Benar tidak Bapak Ibu Guru? Penguatan positif termasuk reward. Apakah efektif? Apakah bermanfaat? Kurang Ibu. Kurang bermanfaat. Setuju? Kurang bermanfaat. Karena penguatan positif atau misalnya kita beri reward, itu kita juga harus hati-hati karena bisa membandingkan atau menjadi perbandingan anak yang mendapat reward dan tidak mendapat reward. Ternyata anak yang tidak mendapat reward itu jika kita tidak benar untuk memberi pengertiannya bisa menyebabkan anak itu menjadi minder. Yang tidak mendapat itu, kalau anak kecil bisa pengen, dan pengen itu anak kecil belum mampu untuk mencerna sampai nek pengen ya kudu usaha, ngerti nek pengen dia dikasih guru aku kok tidak. Kemudian reward itu hanya bersifat sementara. Untuk yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul atau tidak? Saya kira malah membunuh karakter itu Ibu. Untuk kritik dan merasa bersalah terutama. Setuju sekali Ibu. Apalagi kritik yang kita sampaikan adalah di depan umum atau di depan teman-temannya. Nah itu hati-hati, kita bisa membunuh karakter anak kita secara tidak langsung. Anak-anak itu tidak bisa memilih guru seperti apa yang akan membersamai mereka di kelasnya. Tetapi kita sebagai guru, kita bisa memilih kita mau menjadi guru seperti apa bagi murid-murid kita. Sehingga itulah yang akan mereka kenang sampai kelak mereka dewasa. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada yang setuju bahwa Ibu kita berhak memaksa kepada anak didik kita? Kita berhak memaksa kepada murid kita? Tidak, tidak. Karena sesuatu yang dipaksa itu dilaksanakan tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan sepenuh hati. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi paradigma lama disiplin itu hanya untuk sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Paradigma lama masih menggunakan kontrol guru sebagai penghukum. Dihukum biar patuh. Kecenderungannya tidak nyaman. Jadi bukan dengan apa yang mereka ingin hargai atau dengan nilai-nilai yang mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai
dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Di sini dinamakan disiplin positif, sehingga dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain dan diperintah oleh diri sendiri, termotivasi dari diri mereka sendiri, motivasi internal. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebijakan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan manusia yang ingin dicapai di setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilainya apa saja tadi Bapak Ibu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, berakhlak mulia. Ketiga, berkebinekaan global. Selanjutnya, gotong royong. Selanjutnya, mandiri. Betul sekali. Sangat sesuai dengan visi yang ada di sekolah kita. Ya, kebutuhan dasar manusia setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kebutuhan dasar manusia yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau kita akui, itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Sebagai contoh kasus, Ibu Lani, guru kelas 6 di SD Harapan, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Adnan. Beberapa anak telah datang dan mengadukan Adnan yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Lani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Adnan melakukan hal itu? Silahkan coba Bu Miftah, apa yang akan Anda lakukan jika Anda sebagai Bu Lani? Menggali informasi, mencari data dan fakta apa penyebabnya Adnan itu melakukan hal tersebut. Baik, tepuk tangan buat Bu Miftah. Jadi Bu Miftah sudah menempatkan diri Bu Miftah sebagai guru dengan mengambil posisi kontrol, bukan sebagai seorang pendukung. Namun Bu Miftah bersedia menggali data dan fakta kenapa Adnan melakukan hal tersebut. Terkadang tanpa disadari, jika kita mengambil kontrol sebagai seorang penghukum, kita pasti langsung menghakimi Adnan. Tidak boleh mengambil secara paksa. Kamu bersalah, kita langsung menghakimi seperti itu. Namun yang sebaiknya kita lakukan adalah, betul sekali, kita harus mencari data dan fakta kenapa Adnan melakukan hal tersebut. Bisa jadi Adnan sedang bertahan hidup, Adnan lapar dan orang tuanya tidak membawakan bukan makan siang, uangnya juga habis sehingga dia kelaparan. Yang kedua, Adnan ingin cinta dan kasih sayang. Jadi sebenarnya teman Adnan itu menjadi perhatian Adnan. Adnan itu hanya caper, ingin diperhatikan. Yang ketiga, bisa jadi karena kebutuhan dia akan penguasaan. Dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Yang selanjutnya, mungkin alasan yang selanjutnya karena kebebasan.
dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Pendak dino digawani mie goreng karo telur ceplok. Akhirnya dia ingin bebas dari rasa itu. Yang selanjutnya kesenangan. Aku hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Sehingga setelah kita tahu apa yang menjadi alasan anak melakukan suatu indisipliner atau pelanggaran, kita bisa menangani kasus tersebut dengan lebih tepat. Jadi di sini arah dari disiplin positif itu bukan menghukum, tapi menemukan solusi atas apa yang telah dilakukan oleh anak-anak. Jadi ketika dulu kita masih sering pelakunya sopo toh, pelakunya sopo. Pada disiplin positif, fokus kita, tujuan utama kita bukan mencari siapa yang salah, melainkan apa solusi dari permasalahan tersebut. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasinya dari luar atau motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga motivasinya eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif. Jadi ketika kita melakukan masih karena aturan atau masih karena hukuman atau ingin mendapatkan imbalan, berarti kita belum melaksanakan disiplin positif. Ketika kita melakukan sesuatu atas keinginan diri kita sendiri untuk menghargai diri kita sendiri, kita sudah melakukan disiplin positif. Kemudian kasus yang selanjutnya, monggo siapa yang ingin memecahkan kasus tersebut? Udaris. Oh ya, Udaris tidak memakai kacamata sehingga tidak terbaca. Saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya pada saat guru matematikanya, Pak Seno. Pak Seno menanyakan pertanyaan Ivan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Tidak setuju, karena yang sudah dikatakan tadi termasuk pembunuhan karakter yang berlapis-lapis itu untuk Pak Seno. Jadi harus dibenahi dulu dan dicari penyebabnya apa. Terima kasih Bu Daris, beri tepuk tangan buat Bu Daris. Ya, sangat setuju yang disampaikan oleh Bu Daris bahwa Ibu Daris tidak setuju terhadap tindakan Pak Seno karena dapat membunuh karakter anak. Pertanyaan yang kedua, mengapa
menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa, Pak Gufron? Oh, yang lainnya dulu. Berarti yang lainnya dulu. Ya, yang dilakukan Pak Seno terhadap Iva sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Pak Haris mungkin? Ya. Oke, baik. Untuk membedakan itu suatu hukuman atau konsekuensi, kita bisa membandingkan atau membedakan salah satunya dengan tindakan yang kita lakukan. Itu ada hubungannya tidak dengan kesalahan yang dilakukan. Ketika salah atau tidak bisa mengerjakan matematika, kemudian disuruh maju ke depan sambil pegang hidung, apakah ada hubungannya dengan pelajaran matematika? Apakah dengan diperlakukan seperti itu kemudian Iva akan terus pintar mengerjakan matematika? Tentu tidak. Sehingga mari kita berlatih hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, di meja. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, tadi masih ada murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu termasuk hukuman karena kita tidak bisa langsung menghakimi. Kenapa anak tidak memakai sepatu hitam pada hari itu? Bisa jadi sepatunya, bisa jadi kakinya sakit sehingga dia tidak memakai sepatu, karena jika memakai sepatu kakinya akan tambah sakit. Kan kita bisa lihat, oh kakinya baru sakit. Atau bisa jadi sepatunya hanya 1 dan kebetulan kemarin hujan basah. Ya, sehingga konsekuensi atau hukuman itu sesuatu yang bisa kita bedakan untuk solusi atas masalah atau perilaku yang dimunculkan oleh anak. Sehingga posisi kontrol sebagai penghukum efektif atau tidak, Bapak Ibu? Tidak, berdasarkan disiplin positif. Posisi kontrol guru yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Mari kita pelajari satu persatu dan kita merefleksikan diri kita masing-masing. Sejauh ini posisi kontrol apa yang sering kita ambil sebagai seorang guru? Apakah saya cenderung sebagai seorang penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau menjadi teman, atau
sebagai pemantau atau sebagai manajer? Contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Pembuat merasa bersalah, sebagai contohnya, kamu seharusnya tahu ibu telah sekali mengatakannya. Ibu stres. Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Sebagai seorang teman, ayolah nak, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Kemudian sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi posisi kontrol yang paling tepat dilakukan oleh seorang guru adalah posisi kontrol sebagai apa Bu? Sebagai manajer. Boleh sebagai pemantau? Bisa. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa sekali sehingga anak-anak akan merasa bersalah telah membuat kecewa gurunya. Yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak pernah benar. Ya, seolah-olah tidak pernah sekalipun melakukan sesuatu hal yang benar. Salah terus. Ayolah lakukan demi ibu. Ayolah lakukan demi bapak. Kita melakukan posisi kontrol sebagai seorang teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Karena tadi ada konsekuensi jika kamu melakukan ini, nanti ibu kasih bintang. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer untuk menuntun anak bisa menyelesaikan masalahnya, menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi anak. Kamu selalu yang paling terakhir, selalu lagi ya sebagai penghukum. Contoh kasus yang selanjutnya, pada hari Senin Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Saat itu Bu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugas dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kira-kira posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Bu Rina sebagai seorang guru? Sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah. Jadi nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah, apa kamu tidak kasihan? Kan seperti itu. Nanti jadi ketika saya ditegur, yang salah
Natali dan Vivi. Jadi pembuat merasa bersalah. Sehingga berarti kita harus hati-hati. Kita harus berhati-hati untuk mengambil posisi kontrol kita. Apakah akan sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Sehingga kalau dahulu kita ada peraturan kelas, kita ubah menjadi kesepakatan kelas dan kita wujudkan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas sesuatu yang diyakini oleh anak-anak karena merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Dari peraturan kelas kita wujudkan menjadi keyakinan kelas. Setelah anak-anak mempunyai keyakinan di kelasnya, lingkungannya akan menjadi lingkungan yang positif, sehingga lingkungan yang positif akan mewujudkan budaya yang positif. Sehingga mari kita mulai dari kelas kita masing-masing yang nanti selanjutnya akan menjadi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Tentunya dari masing-masing kelas di sekolah kita ada beberapa kelas yang sudah membuat keyakinan kelas. Ada yang menggunakan kertas untuk jajak pendapat dari masing-masing anak, kemudian ditempel, bisa menggunakan sticky note, anak menulis sesuatu yang diyakini, kemudian nanti anak-anak sendiri yang mengelompokkan, kemudian dituangkan menjadi keyakinan kelas yang akan dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Jika peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu merupakan nilai kebajikan yang dituju. Jadi tanggung jawab. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen, menghormati orang lain, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang dituju atau keyakinan yang dituju adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, melatih kesabaran atau menghormati orang lain, menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Saya Bina. Untuk kelas saya itu kan sudah membuat semacam kesepakatan kelas, yaitu diantaranya jangan membuang sampah sembarangan, terutama di dalam ruang kelas. Nah, terus itu kan di
yang kalau sini kan kesepakatan membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan itu termasuk dalam tanggung jawab tangga. Bagaimana kita mensikapi terhadap anak-anak yang tidak melakukan tanggung jawab itu. Kaitannya dengan kalau di rumah kan tidak boleh, bagaimana kita harus mensikapinya. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat-sangat banyak, fenomena sangat banyak terjadi di kelas-kelas. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran padahal tidak boleh melakukan hukuman, sehingga dari kesepakatan kelas tadi kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas tadi masih menggunakan kalimat yang negatif, tidak boleh. Kemudian kalau kesepakatan kelas kita sudah menggunakan kalimat yang positif, misalnya tanggung jawab atau sebaiknya membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana cara menanamkan kesadaran pada anak-anak tanpa menggunakan hukuman? Itu sebenarnya juga kasus yang terjadi di kelas saya. Namun setelah adanya keyakinan kelas, karena siapa toh yang membuat keyakinan kelas itu siapa? Anak-anak sendiri. Itu adalah salah satu tujuan tadi, bahwa sangat benar kita tidak menggunakan hukuman, namun lebih ke menumbuhkan kesadaran anak. Karena sesuatu yang sudah diyakini anak memang butuh proses, dan itu adalah tantangan bagi kita. Jadi kita bisa keyakinan kelas yang sudah dibuat anak tadi, kan masing-masing anak membuat satu, masing-masing membuat satu atau ya berdasarkan yang mereka yakini. Kemudian kita simpulkan bersama-sama untuk dituangkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, itu tadi keyakinan kelas kita, salah satunya kita buat poster yang akan kita tempelkan di dinding kelas atau di depan, di mana anak-anak itu bisa selalu melihat, sehingga anak-anak bisa selalu mengingat keyakinan yang dibuat mereka sendiri. Memang PR bagi kita, memang perlu ketelatenan dan kesabaran, sehingga menanamkan nilai-nilai kebijakan universal itu memang butuh proses. Dan kalau kita sebagai guru yakin, anak-anak pasti juga bisa yakin. Kalau kita yakin itu berhasil, insya Allah akan berhasil. Semua butuh proses dan keteladanan terutama. Jadi kalau Bu Miftah menemukan sampah, kalau Bu Miftah sudah terbiasa apapun, entah sampah kita atau bukan, kita berusaha memungutnya walaupun di depan anak mungkin sedikit bisa memotivasi atau menginspirasi anak-anak. Ya paling kecuali ada satu dua anak dengan karakter yang tidak peduli atau tidak ada empati, ya pasti terus gitu si ibu guru. Alhamdulillah malah ada yang seperti itu. Dan itu juga PR kita. Kita sebagai pendidik tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi kita yang utama adalah mendidik etika anak menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Banyak Brina. Monggo dulu. Apa dengan apa tadi sampah kelas. Brina itu termasuk apa yang saya lakukan? Awalnya itu kan di kelas kecil ya. Kelas kecil itu mesti anak-anaknya seperti itu. 1, 2, 3 hari saya yang nyapu, tak sapu, yang berdok, pulang saya sapu. Pagi-pagi bersih, nyaman belajar. Hidupnya nyapu lagi. Sampai anak-anak pas belajar pun tak saponi. Tapi lama-lama seperti yang Bu Rina tadi, ada yang anak cuek, ada yang anak nyawang gitu, akhirnya ada yang bantu, ada yang cuek. Akhirnya kalau seperti ini saya yang salah.
tidak mendidik anak karena anak tak enak-enak masuk ke laki yang saya yang kerja. Akhirnya buat kesepakatan selama itu awal dan lama kita sepakat, itu pun kesepakatan apa keyakinan saya nggak tahu. Dan jadi kesel, kamu juga nggak pintar. Sekarang kalau di bawah meja ada kertas jatuh atau kertas yang kotor, gimana kalau kita saya bilangnya sepakat, kesepakatan kita denda 5.000. Saya urongnya kecil, kamu samanya kan yang 5.000 kan, tapi ini bukan uangnya, tapi ini pertanggungjawaban. Alhamdulillah dari itu sekarang tidak ada yang salah di bawah meja. Malah itu anak-anak itu kreatif tidak dari saya. Ada plastik itu dijangkau di meja, saat itu ada plastik. Jadi nanti habis pulang sekolah plastik itu diambil buang sampah. Yang plastik itu diambil lah, sampah-sampah anak dibuang di plastik. Dan itu apakah keyakinan atau apakah ini yang dibahas di sini saya tidak tahu. Intinya itu tindakan itu salah atau benar kalau kita membicarakan tentang dunia. Terima kasih atas sharing yang diberikan dari Ibu Dewi di kelasnya. Jadi kesepakatan atau keyakinan, dari kesepakatan kita wujudkan menjadi keyakinan. Jadi untuk masing-masing kelas pasti ada kebijakannya masing-masing. Namun ketika tadi ditanyakan benar atau salah, kalau boleh saya menjawab di sini sesuai dengan teori yang ada di budaya positif maupun disiplin positif, kita masih mengambil posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Ada konsekuensi atau tadi harus membayar denda. Kalau teorinya salah, karena itu adalah masih menumbuhkan motivasi dari luar, sehingga untuk konsep disiplin positif tadi menumbuhkan keyakinan dari diri pribadi. Jadi ketika ditanyakan benar atau salah, kita masih salah, namun mungkin itu efektif pada waktu tertentu. Mungkin ketika besok dendanya sudah tidak ada, itu tidak ada jaminan bahwa anak akan tetap melakukan tindakan tersebut. Jadi sebaiknya kita menumbuhkan motivasi dari dalam diri pribadi siswa. Seperti itu Bu Dewi. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Miftah maupun Bu Dewi. Walaupun sebenarnya kita itu memang dilematis sesuai dengan pemikiran KHD, sesuai dengan teori disiplin positif. Kalau kita terapkan di kelas atau sekolah kita, memang kita banyak kendala. Namun itulah tantangan kita. Untuk yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Jadi untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi kita diarahkan untuk tidak lagi menggunakan hukuman, namun menggunakan restitusi, yaitu salah satunya tadi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan itu apa. Memberikan penawaran, bukan paksaan. Kemudian yang selanjutnya, segitiga restitusi itu ada tahapannya.
Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti apa tahapannya dalam menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan? Salah satu caranya, tahapan menstabilkan identitas itu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Contoh yang saya terapkan dalam menggunakan segitiga restitusi, salah satunya ada kasus ketika seharusnya anak piket tetapi tidak membantu temannya piket, malah jajan. Melakukan kesalahan itu hal yang manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukan salah, ya. Jadi sekarang silakan kamu bercerita kepada ibu, tidak usah takut. Kenapa? Nanti kamu tidak membantu Caca, tidak juga manusia. Iya benar. Hari ini cuaca sangat panas dan memang membuat kita haus. Betul sekali. Tetapi coba kamu lihat kelas kita sudah bersih. Padahal seharusnya siapa yang membersihkan kelas kita? Bersama Mbak Naura. Jadi apakah tadi Mbak Naura sudah melakukan hal yang benar dengan meninggalkan Caca melaksanakan piket sendiri? Belum, Bu. Kamu sadar? Iya. Sudah tahu apa salahmu? Seharusnya bagaimana? Seharusnya membagikan piket. Apakah kamu menyesalinya? Tidak. Bagus. Karena Mbak Naura sudah tahu kesalahannya, sudah menyesali perbuatannya, sehingga besok lagi Mbak Naura tidak akan mengulanginya lagi. Mbak Naura harus melaksanakan keyakinan kelas kita. Apa manfaatnya ketika kita melaksanakan tugas piket dengan sungguh-sungguh? Kelas kita bagus sekali, kelas kita menjadi bersih dan nyaman untuk dipakai. Selain itu, kita akan menjadi sehat. Baik, Mbak Naura, besok jam diulangi ya. Terima kasih. Yang tadi sudah Bu Rina sampaikan terkait budaya positif yang dilakukan baik di dalam kelas maupun nanti yang bisa kita lakukan menjadi budaya di lingkungan sekolah. Mungkin ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan kembali terkait materi ataupun penjelasan yang mau disampaikan oleh Bu Rina, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang tadi sangat menarik ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau dulu hukuman itu diperbolehkan, dijengget, saya ingat sekali dulu itu saya tangannya kukunya panjang itu pakai penggaris cetok. Sekarang
sekali Bu ya. Nah sekarang itu kan jadi guru itu kan taruhannya nyawa ya Bu ya. Kemarin ada yang diketapel, matanya sampai sakit, kemudian ditusuk pakai apa itu sampai yang berdarah-darah itu. Nah terkait dengan disiplin positif Bu Rina, tadi kan kebanyakan implementasi ketika di sekolah dan di kelas. Nah bagaimana atau bentuk apa kerjasama, apakah kita bisa kerjasama untuk membentuk budaya positif yang ada di kelas masing-masing itu dengan orang tua? Terkadang kita di sekolah itu sudah mengajari, nah kamu gini, ternyata di rumah tidak diteruskan. Akhirnya ya tidak ada motivasi di dalam diri anak karena tidak ada keberlanjutan begitu. Nah misalnya Bu Rina, contoh program atau kegiatan yang dimana itu merupakan kerjasama dengan orang tua untuk membentuk budaya positif di lingkungan kelas dulu deh. Lingkungan kelas itu bagaimana? Karena sekarang kan kita mengajar bukan hanya ke siswa tapi juga wali murid ya Bapak Ibu. Nah itu saya terus terang juga takut sebagai guru dengan tantangan yang sedemikian rupa begitu. Apalagi jika payung hukum kita itu tidak bisa melindungi kita, tidak bisa menjamin keselamatan kita begitu. Oke, terima kasih. Padilan pertanyaan ini, luar biasa antusias dari teman-teman. Padahal saya sudah lihat-lihat jam Ibu sudah pukul 3 dan biasanya teman-teman itu kalau sudah pukul 3 sudah harus segera pulang karena memang sudah jam mengajarnya dari jam 7 pagi sampai jam 3. Leres Budila, ironi sekali melihat fenomena yang terjadi saat ini. Banyak sekali guru yang mendisiplinkan anak itu malah mendapat respon yang positif baik dari wali murid maupun dari dinas. Sehingga kadang kita sebagai guru harus bagaimana. Tetapi seperti tadi salah satu sebenarnya bukan pertanyaan dari Budila, itu hanya pernyataan dan apakah benar atau apakah disetujui. Ketika kita bekerja sama dengan wali murid itu akan sangat tepat, sehingga apa yang sudah dibuat, keyakinan apa yang sudah dibuat oleh anak-anak bersama-sama di dalam kelasnya itu kita sosialisasikan juga kepada orang tua, sehingga dari awal orang tua itu sudah mengetahui bahwa di kelas kita ada keyakinan yang sudah kita yakini bersama-sama, sehingga akan ada kerjasama dari sekolah dan wali murid di rumah, sehingga orang tua juga akan mendukung apa yang sudah kita yakini bersama-sama. Dan tentunya tidak ada miskomunikasi, karena sebenarnya sebagian besar kasus yang ada itu hanya karena miskomunikasi, sehingga sampai ada ucapan dari guru. Saya melihat di sosial media itu, nek ra gelem manut peraturan sekolah, nutup ke sekolah dewe, gawe ijazah dewe. Mungkin itu sebenarnya wujud protes kita sebagai guru. Kenapa atau susahnya kita untuk menegakkan kedisiplinan yang pada intinya itu sebenarnya buat anak, tapi kok masih ada orang tua yang tidak sepakat dengan apa yang kita ambil, sehingga akan sangat efektif atau akan sangat tepat jika kita mensosialisasikan apa yang sudah kita yakini di kelas kita bersama wali murid. Mungkin seperti itu Budila, jadi perlunya kerjasama dari sekolah dan wali murid. Terima kasih. Hanya saya mungkin curhatan ya, kalau curhatan sedikit, mungkin sebelum kita jika ada apa sesuatu yang saya hukum, jadi kalau nyontok curhat sedikit.
jika selama ini kan di sekolah kita juga ada masalah-masalah antar tadi yang mungkin jiwet, kalau jiwet ya sekarang tidak ada jiwet, ngeplak, mencari apa tadi? Apa itu sekarang mungkin nggak ada di kalian. Mungkin hanya teguran atau secara WA untuk orang tua atau mungkin ucapan guru ke murid. Nah itu saja sudah menjadi masalah, menjadi masalah yang selama ini saya lihat di SD Kauman khususnya. Hanya saya minta paling tidak koordinasi dulu, kita koordinasikan semuanya untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi dari sumber yang utama kita cari apa toh ini masalahnya, bagaimana kita selesaikan bersama. Jadi tidak hanya dari satu sumber. Baik, Bapak Ibu semuanya, semoga materi hari ini bisa kita implementasikan. Segala masukan, pertanyaan bisa kita resapi bersama, terutama komunikasi tadi. Semoga antar guru, karena kita adalah sebuah organisasi di sekolah, maka selayaknya kita juga harus bisa menjaga nama baik organisasi kita, nama baik antara satu guru dengan guru yang lain, antara guru dengan siswa, antara wali dengan guru, dan seluruh warga sekolah. Tidak menjatuhkan pun tidak merendahkan antara satu guru ke guru yang lain, antara warga yang satu dengan warga yang lain. Semoga kita bisa muhasabah diri kita sendiri, diri kita masing-masing, menjalin komunikasi dengan seluruh warga sekolah yang ada di sekolah kita. Semoga semuanya bisa menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik lagi ke depannya untuk diri kita dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Mungkin acara hari ini cukup, marilah kita akhiri acara pada sore hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya, apabila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi bisa bilhaq wassalamu'alaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.